Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu topik yang ada di dalam hati. Saya merasa terbeban bicara tentang karakter kasih. Mari kita buka sama-sama di surat Yohanes yang kedua. 2 Yohanes ini hanya satu pasal saja. Totalnya hanya 13 ayat. Kita telusuri satu persatu. Karakter kasih itu seperti apa? Langsung dari sang Rasul kasih sendiri. Rasul Yohanes, murid Yesus. Ayat pertama, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam Dia dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. 3 ayat baru kita baca, langsung bisa kita rasakan Yohanes Rasul ini orangnya seperti apa. Dulu dia itu anak halilintar. Dia dan Yakobus, mereka dua bersaudara, ancam-ancam Samaria. Tersinggung Yesus nggak boleh masuk ke sana. Tapi bagaimana Tuhan sungguh-sungguh telah merubah sifat seseorang. Dia satu-satunya Rasul yang mati tua dari 12 Rasul anak domba. Surat ini ditulis kurang lebih tahun 90 sesudah Masehi. Rasul Yohanes sudah menjadi seorang yang sangat tua, manula berumur 80 tahun sekian. Sebagai seorang kakek-kakek sudah. Dia menuliskan, di 3 ayat pertama bisa kelihatan, orangnya ekspresif sekali ya. Ternyata karakter kasih yang pertama itu ekspresi. Udahlah gak usah ngomong prinsip, bicara soal teori, langsung aja yang paling terasa ekspresi seseorang. Kalau kita berada di dalam satu ruangan, ini orangnya dingin atau orangnya hangat dengan sesama? Warm gak? Meskipun dia warm, hangat gitu ya, tapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, gerak-gerik tidak tanduknya, cara dia memperlakukan orang itu sejuk dirasa. Aneh ya? Hangat tapi sejuk. Itulah karakter kasih. Kasih itu juga dalam ekspresi, jangan pernah remehkan. Yang penting saya mengasihi keluarga saya, ngapain ekspresi segala. Nggak usah lah bilang I love you, nggak usah peluk anaknya, tidak usah pegang tangan istrinya dan berkata, aku cinta padamu. Udah nggak usah ekspresif lah. Semua pada tahu, kan sama-sama tahu. Nggak bisa begitu. Dia disebut anak halilintar juga karena emosi. Tapi sekarang dia disebut Rasul Kasih karena ekspresi. Lihat cara dia menyapa. Dari penatua, rendah hati ya, padahal dia Rasul. Kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Dia bicara tentang keluarga di dalam gereja itu, yang benar-benar aku kasihi. Dia bahkan berkata kepada anak-anak muda, I love you, your pastor loves you. Please jangan dingin jadi orang di dalam family dan di dalam gereja. Tentunya semua itu ada caranya. Semua itu juga ada batasannya. Nggak bisa kita terlalu mesra sama semua orang, apalagi kalau sama lawan jenis nanti jadi teman tapi mesra. Jangan terlalu bagaimana, pegang-pegang orang. Nggak tentu dihargai, bisa disalah ngerti. Saya ngerti sih, ekspresi pun ada cara mainnya. Tetapi ada orang tertentu yang sama sekali tidak menggubris itu. Ekspresi itu enggak perlu. Jangan lupa loh, ekspresi juga adalah satu karakter Kristus. Yesus masih hatinya, dia menangis ketika kasus Lazarus. Yesus itu sangat ekspresif orangnya dengan murid-muridnya. Dia mencuci kaki mereka. Wow, itu sudah top of the line zaman itu. Dia melawan sistem tuan dan budak pelayan. Dia mencuci kaki dan berkata, aku pun mengasihimu. Dia berkata, I love you sama murid-muridnya. Ya, memang mengatakan I love you, aku cinta padamu itu harus pada tempatnya. Jangan gampang-gampang dikit-dikit I love you, dikit-dikit I'm sorry. Tetapi ada orang tertentu yang defisit setengah mati. Tidak pernah ngomong sekali. Sekalipun tidak pernah. Bertobatlah kalau Anda seorang ayah atau seorang ibu. Kadang-kadang yang wanita juga bisa dingin cinta. Atau anak terhadap ortu, terhadap orang tuanya. Atau pendeta hamba Tuhan juga bisa loh kita ini dingin dalam pelayanan. Tidak heran burn out semua. Belajar dari Yohanes.
ekspresi cinta. Tapi ternyata ekspresi bukan segala sesuatu. Kalau berhenti di situ, itu namanya love doang. Nggak berujung apa-apa. Mari kita baca lanjutannya. Tetaplah dalam ajaran Kristus, ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Tiba-tiba ekspresi berubah menjadi pengajaran. Bukan berubah sih, bertambah. Seperti perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi, aku menuliskan perintah baru bagimu. Ayat 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat 4-6, mengingatkan kita bahwa kasih itu beyond ekspresi. Karakter kasih itu juga adalah kebenaran. Kalau enggak, kasih itu enggak punya fondasi. Oh, I love you. Nanti jangan-jangan kemudian hari setelah menikah, jatuh cinta sama orang lain, demi cinta tinggalkan keluarganya, ceraikan istrinya. I'm just following love. Tapi love, kasih tanpa faithfulness, tanpa covenant atau perjanjian, itu bukan kasih, itu cinta yang semu. Kasih itu bukan sekedar perasaan, kasih itu lebih dari perasaanmu. Kasih itu kebenaran, itulah karakter kasih berikutnya yang saya jelaskan. Love must be founded on God's truth. Kasih harus dibangun di atas dasar kebenaran. Di dalam kebenaran itu ada perintah Tuhan, ada perjanjian. Kasih itu kamu senang gak senang, ampuni 7 kali 70 kali. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi ternyata kasih sometimes tidak ada perasaannya, rasanya malah ingin benci. Tapi karena kita udah komitmen, sama dengan pernikahan. Kalau berantem, jangan berkata cerai. Dikit-dikit perceraian. Gak bisa lihat cincin itu di jari jemari kita. Lebih daripada surat catatan sipil kita. Kita telah disumpah di hadapan altar Allah. Ketika kita berkata, saya bersedia. Hidup mati suka duka. Sakit sehat juga hingga kematian memisahkan. You like it or you don't like it. Hari ini you feel the love or don't feel the love. Terasa cintanya, gak kerasa cintanya. Perintah adalah perintah. Aku Tuhan membenci perceraian contohnya. Perintah adalah perintah. Jadi kasih itu melebihi perasaan saja. Ternyata kasih juga adalah terutama lebih dari perasaan adalah kebenaran. Karena itu kalau kita punya kasih mau sempurna, baca Alkitab. Supaya kita ngerti peraturan. Apa artinya kasih tanpa peraturan? Itu lawlessness. Itu kasih tanpa peraturan itu kengawuran. Itu kebiadaban. Nanti segala sesuatu dihalalkan. Tapi harus ada patokan. Pakemnya itu firman Tuhan. Nah sekarang saya tunjukkan karakter kasih yang satunya lagi ini yang cukup mengejutkan. Ini seringkali tidak diasosiasikan dengan kasih. Kasih adalah ketegasan. Ini yang disebut tough love. Cinta yang kuat. Ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jelas-jelas ada pengajaran sesat yang menyangkali Yesus adalah Tuhan. Atau sebaliknya, yang digantung di kayu salib itu bukan Tuhan Yesus. Semacam itulah dibolak-balik macam-macam. Sekreatif apapun, setan adalah setan. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ajarkan itu. Dan apa yang telah kami kerjakan, maksudnya. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tegas sekali nih, padahal sudah kakek tua. Oh, kalau bicara tentang membela iman dan kebenaran, jangan lawan. Dia nggak pernah main-main dengan hal-hal yang mendukakan Tuhan.
Dan jangan main-main dengan coba obok-obok ministry dia, pelayanan dia, atau keluarganya. Jangan coba sesatkan salah satu anak-anaknya. Nah, lihat ayat yang ke-10. Kok bisa ya? Halilintarnya mulai keluar, tetapi bukan lagi dari emosian, tapi dari kebenaran. Ini karakter kasih, tegas. Tidak ada kata sungkan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangankan diterima di rumah, salam pun tidak diperbolehkan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Wow, no sungkan. Banyak orang itu bawaannya kasih jadi sungkanan. Nanti sama orang yang salah, kita tetap ngikut sih, karena sungkan. Kita nggak bisa bilang tidak atau menolak. Kan celaka. Yohanes ini pasti ingat bagaimana Petrus ditegur. Petrus langsung dikesampingkan dan berkata, "Anyah, hai kamu iblis, kamu pikirkan yang dipikirkan manusia." Nggak pakai basa-basi, nggak pakai putar-putar dulu. Dia nggak ada rasa sungkan. Tuhan Yesus tidak pandang bulu. Coba lihat bagaimana Tuhan itu tegas sekali. Dan dia nggak main-main. Lalu Yohanes tentunya ingat sih, pada waktu Tuhan sudah naik ke sorga Pentakosta, suatu hari mereka pergi ke Samaria, terjadi pencurahan Roh Kudus, lalu ada satu orang penyihir alias dukun orang pintar menawarkan uang kepada hamba-hamba Tuhan, terutama Petrus dan Yohanes. Yohanes ini, berapa duit itu Roh Kudus? Langsung Petrus yang pernah ditegur begitu sama Tuhan Yesus, nggak sungkan berkata, "Enyahlah kamu dengan uangmu ke dalam neraka, kamu tidak punya bagian dalam pelayanan ini, karena kamu hendak membeli Roh Kudus, hatimu itu pahit, ambisius." Ini karakter kasih. Dia ini rasul kasih, marah pun nggak pernah. Sejarah mencatat, sejarah gereja. Bagaimana dia coba dimartir, tidak bisa. Yang mau martir dia nggak tega. Dekat sama dia sebentar, berapa jam doang. Langsung satu-satu bertobat, terima Tuhan. Paling tidak mereka sungkan sama Yohanes, kok bisa ada orang sebaik ini? Sampai dia dimasukkan ke dalam kuali, ya, dalam tradisi gereja dicatat demikian. Malah dia menjadi awet muda, memang Tuhan tidak izinkan dia mati dengan cara begitu. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu saking gak berani lukai dia, padahal mereka benci salib. Dibuang ke Patmos saja, biar mati sendiri. Gak ada orang yang mau turun tangan. Gak ada orang mau angkat tangan untuk lukai dia. Tapi dia bisa berkata, jangan terima. Ya. Jangan memberi salam kepadanya. Ada orang tertentu membiarkan dirinya kering rohani. Karena sungkan sama orang tertentu. Akhirnya dia kompromi. Jikalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah seluruhnya. Jangan pakai sungkan-sungkan. Ini bukan kekerasan tubuh. Ini adalah satu ilustrasi bahwa yang namanya kasih, kalau beneran dibangun di atas dasar kebenaran, tidak akan sungkan di mana sungkan tidak perlu dilakukan. Yusuf nggak pakai sungkan, permisi dulu ya nyonya, lari dia dari rumah istri Potifar. Kalau ini sudah bicara tentang hitam atau putih, benar atau salah, ini sudah bicara soal prinsip bukan metodenya. Tidak boleh kita ini kompromi. Berapa banyak di antara kita karena sungkan, kita serahkan kerohanian kita kepada orang lain. Karena kita nggak mau lukai orang tertentu, kita ikut-ikutan dalam perbuatan dosanya. Kecil-kecilan, nggak apa-apa menurut Anda. Ya Tuhan pasti maha pengertian. No, love doesn't compromise, you see. Tapi bukan berarti jadi orang yang kaku ya. Dikit-dikit prinsip, enggak sih. Tetap ada toleransi. Di area yang tidak prinsipil, di area itu dibutuhkan hikmat untuk tahu apa yang baik, apa yang dapat, apa yang acceptable, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Tetapi ada hal-hal tertentu yang sudah hidup atau mati. Nah ini yang terjadi adalah penyesatan. Dan Yohanes berkata dengan jelas, aku tidak mau satupun anak-anakku jadi korban. Dia bilang langsung cungkil, langsung penggal. Artinya dia dengan tegas berkata, no, that person isn't welcome in our church. Orang itu tidak di-welcome di gereja kita. Orang itu tidak di-welcome di dalam rumah kita. Dalam persekutuan di rumah-rumah zaman itu, gereja kan belum ada gedungnya sampai abad ketiga.
Sampai tahun 300 sekian tuh baru ada yang namanya gedung-gedung gereja. Sebelumnya itu semua di rumah-rumah, nggak ada lonceng atau salib di atas bangunan. Jadi masuk ke rumah itu yang kena kamir, bukan cuma orang-orang gereja, rumah tangga itu juga. Yohanes berkata seperti ini, kenapa kamu sungkan? Dia orangnya baik sih, Pak Yohanes. Baik gak baik? Jelas-jelas pengajarannya sesat. Baik gak baik? Jelas-jelas orang itu adalah orang cabul. Baik gak baik? Jelas-jelas orang itu salah. Saya nggak peduli dia baik atau nggak baik. Sudah jelas sekali orang itu harus ditindak dengan tegas. Wow, siapa sangka Rasul kasih bisa begini. Menunjukkan dan mengajarkan kepada kita ternyata kasih punya satu dimensi. Ketegasan namanya. No rasa sungkan. Kalau iman orang lain dipertaruhkan. Kalau kerohanian Anda dipertaruhkan. Dan jikalau kebenaran dikompromikan. Penutup di ayat yang 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Lihat pembawaan Yohanes, kembali ke ekspresi di ayat 12 dan 13. Aku mau tulis banyak sih, tapi aku tidak mau pakai kertas dan tinta. Aku mau datang sendiri kepadamu, berhadapan muka. Lihat ya, dia tegas itu for a cause. Dia tegas ada tujuannya. Dan ada prinsip yang jelas. Ada kebenaran yang tertulis bahkan. Ada kesaksian roh yang tidak bisa disangkali. Tapi ujung-ujungnya, orang ini rendah hati. Nggak ada duri. Penuh ekspresi, personal sekali. Aku nggak mau tulis sama kertas dan pen ya. Aku mau datang sendiri lihat kalian semua. Kata Yohanes yang berumur 80 tahun lebih ini. Aku mau ketemuan sama kalian berhadapan muka. Salam ya, tolong ya. Sampaikan kepada jemaat. Salam kepada ini, salam kepada itu. Salam dari saudara-saudaramu, anak-anak saudaramu. Pada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Dia ingat satu persatu. Si ini gimana ya? Kamu how are you? Bagaimana dengan keluarga itu? Jadi ternyata saya berani membuktikan bahwa di ayat sebelumnya ketika dia tegas, itu bukan dari emosi seorang yang marah, tapi dari seorang Kristen yang bertanggung jawab, seorang bapak rohani yang bisa membeda-bedakan roh dengan benar. Ternyata Yohanes telah dewasa, dia bukan anak halilintar, dia rasul kasih, dan dia menuliskan pada kita karakter kasih itu seperti apa. 1, ekspresi. 2, kebenaran. 3, ketegasan. Lakukan itu dan kasih Yesus akan semakin disempurnakan dalam kehidupan kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami untuk mengasihi dengan karakter-karakter yang sudah diajarkan hari ini. Kami mau menjadi seorang yang ekspresi lebih dari sebelumnya, bukan jadi manusia yang dingin, apalagi terhadap sesamanya. 2, Tuhan, kami mau jadi orang yang punya pengetahuan yang benar akan Tuhan, kebenaran, sehingga kasih kami bukan perasaan, tapi berdasarkan perintah-perintah Tuhan. 3, berikan kepada kami kemampuan untuk membedakan roh, dan kami tahu sesuatu itu tidak baik, dan ketika kami ditarik dari dua arah, yang satu sungkan dengan manusia, yang satu taat kepada Allah, izinkan kami tegas berdiri dan berkata, aku mau taat sama Tuhan. Dan bisa melindungi orang-orang lain juga. Dan melindungi sesama kita bahkan. Makasih Tuhan, urapi jemaat-Mu, urapi setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, dan setiap orang yang ingin mengenal Tuhan mendengar ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, amin.